Baik, ya hari ini tentang budidaya tanaman obat, gitu ya. Baik, sebagaimana sediaan farmasi, begitu ya, pengembangan sediaan farmasi, ya, maka pengembangan sediaan fitofarmasi itu juga sama ya, hampir mirip ya. Yang membedakan dengan sediaan farmasi, ya, bahan bakunya kalau sediaan farmasi itu adalah senyawa obat atau Badan POM biasanya menyebut dengan BKO, ya, bahan kimia obat. Maka dia senyawa tunggal, senyawa obat murni, gitu ya. Kalau parasetamol ya parasetamol saja. Kalau misalkan amoksisilin ya isinya hanya amoksisilin saja bahan bakunya, itu atau bahan aktifnya, begitu ya. Sementara untuk sediaan fitofarmasi, ya, bahan bakunya itu bisa berupa simplisia, ya, dan juga bisa berupa ekstrak, ya. Karenanya untuk topik kuliah bahan baku sediaan fitofarmasi itu ya secara general kita bagi menjadi dua gitu ya, di simplisia dan ekstrak ya. Kemudian dari isi dari topik kuliah simplisia tentu saja pembuatan simplisia dan kontrol kualitas simplisia, juga untuk ekstrak juga sama ya, pembuatan ekstrak dan bagaimana kontrol kualitas ekstrak ya. Kemudian untuk pembuatan bahan baku simplisia, kita awali kuliahnya dengan materi budidaya tanaman obat. Ya, materi budidaya tanaman obat ini saya ambil dari ketentuan WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, ya, bahwa di dalam mengembangkan sediaan bahan alam ya, herbal medicine product ya, itu diawali dengan budidaya tanaman obat ya. Di budidaya tanaman obat atau good agricultural practices ya, bagaimana kita membudidayakan tanaman obat yang baik. Kemudian bagaimana pengumpulan tanaman obat yang baik ya, atau istilah yang lain bagaimana pemanenan tanaman obat yang sudah kita budidayakan itu. Ya, WHO menyebutkan sebagai GCP atau Good Collecting Practices. Ya. Baik, kemudian menurut Bandaranaike G tahun 2006, ya, di tahapan penting untuk dalam ya penjaminan mutu dari obat herbal. Jadi ya, yang pertama adalah sumber dan juga mutu dari bahan baku. Ya, sumbernya dari mana? Ya. Kemudian bagaimana mutunya, bagaimana kualitasnya dari bahan baku. Ya, dalam hal ini di simplisianya ya, dari tanaman obatnya. Kemudian baru kita berbicara bagaimana budidayanya. Ya, good agricultural practices-nya, bagaimana praktek berbudidaya tanaman obat yang baik. Kemudian bahwa herbal medicine atau obat herbal atau sediaan fitofarmasi itu suatu industri begitu ya. Bagaimana proses manufakturnya, bagaimana proses fabrikasinya. Itu ya. Baik. Kemudian jauh kita melihat jauh ke belakang. Ya. Ngapa sih kita perlu menggunakan tanaman budidaya? Mengapa kok bukan kita ambil dari tumbuhan liar gitu ya?
ya di Dekes tahun 1985 ya mengeluarkan dokumen namanya Cara Pembuatan Simplisia. Ya, di sana dikatakan bahwa bahan baku simplisia nabati itu ada dua secara garis besar, yakni tumbuhan liar dan juga tanaman budidaya. Ya, tumbuhan liar itu ya seperti kita ketahui tumbuh dengan sendirinya di hutan atau di tempat lain ya, di bedengan, ya, di tempat-tempat pekarangan begitu ya, yang atau dia itu tumbuhan liar itu sengaja ditanam dengan tujuan lain, misal sebagai tanaman hias, tanaman pagar, tetapi bukan untuk simplisia, ya. Sementara tanaman budidaya itu sengaja ditanam untuk tujuan produksi simplisia, menurut Debkes ya. Contohnya ya kalau ada kebun-kebun ya, toga, ya, tumpang sari dan lain sebagainya. Oke. Nah, tumbuhan liar ini banyak kekurangannya ya. Ya, yang pertama, umur tumbuhan atau bagian tumbuhan yang dipanen tidak tepat dan berbeda-beda. Kita tidak mengetahui secara pasti tumbuhan ini umurnya berapa. Ya. Nah, kalau umur tumbuhannya tidak diketahui, maka karena senyawa aktif dalam hal ini adalah yang sering digunakan sebagai pengobatan adalah metabolit sekunder. Itu metabolit sekundernya itu apakah berada pada kadar puncaknya di tumbuhan itu, di umur tumbuhan tersebut, ya. Ini kalau dia tidak pada kadar puncaknya, ya, top level atau peak levelnya, maka ya rendemen senyawa aktif itu pada simbilisia, ya. Kemudian kalau diekstraksi nanti dia pada ekstrak itu juga akan kecil, ya. Kemudian jenis atau spesies tumbuhan yang dipanen seringkali kurang diperhatikan sehingga simplisia yang diperoleh tidak sama. Nah, ini seringkali terjadi salah ambil misalkan ya. Salah ambil karena apa? Morfologi tumbuhan yang sama. Ya, penampakan tumbuhan yang sama, bentuk daunnya sama, ya. Misalkan bentuk bunganya sama, jika rawan akan terjadi kesalahan dalam pengambilan atau pemanenan. Ya. Kemudian lingkungan tempat tumbuh yang berbeda. Ya, tadi ada yang di hutan, ada yang di bedengan, ada yang dekat daerah aliran sungai. Ya. Nah, tumbuhan ini ya kadar metabolit sekundernya itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan tumbuh. Ya. Lingkungan di mana tumbuhan itu tumbuh. Apakah di dataran rendah, apakah di dataran menengah, ataukah di dataran tinggi. Dan ini juga akan mengakibatkan perbedaan kadar kandungan senyawa aktif atau perbedaan kadar metabolit sekunder. Ya. Nah, kemudian tanaman budidaya apa kelebihannya? Ya. Bahan baku dari tanaman budidaya itu memiliki variasi yang lebih kecil daripada bahan baku dari tumbuhan liar. Mengapa demikian? Karena kalau kita membudidayakan, ya pasti kita dahului dengan mencari bibit, ya, mencari bibit. Nah, kalau kita budidaya, umumnya bibit yang kita beli itu dari batch yang sama, ya kan? Kalau kita beli dari petani ataupun dari lembaga lembaga di pertanian, begitu ya, lembaga pemerintah di sektor pertanian misalkan. Nah, bibitnya itu
ya lebih konsisten ya dari jenis yang sama, ya jelas asalnya begitu ya. Baik, kemudian senyawa aktif pada tanaman budidaya itu lebih mudah dimonitor ya karena dia berasal dari bibit yang sama. Ya. Kemudian kita juga bisa menentukan kapan waktu panen yang optimum. Ya, mengapa demikian? Ya karena ketika kita membudidayakan tanaman obat, maka kita tahu umur dari tanaman obat yang bersangkutan. Sehingga kita bisa mengetahui juga kapan waktu panen yang tepat atau sesuai, ya, berdasarkan literatur yang kita punya, ya. Baik. Kemudian kalau dari tanaman budidaya itu ya ketidakajekan kualitas atau ketidakajekan mutu, inkonsistensi mutu karena kondisi lingkungan yang bervariasi dapat dikendalikan, ya, atau bisa kita sortir, bisa kita abaikan. Mengapa? Ya, kalau tanaman budidaya itu kan jelas kita menanam di tempat yang tertentu, ya. Nah, pemilihan lokasi penanaman itu juga harusnya yang seragam, yang sama dalam area yang sama, ketinggian tanah yang sama, di lokasi yang sama, ya, hingga varietas, ya, variabalitas, ya, variasi dari kondisi lingkungan itu dapat kita minimalisir, itu ya. Nah, semuanya itu nanti akan berdampak pada kandungan senyawa aktif, baik di guideline atau panduan dari Badan Kesehatan Dunia, ya, GACP, Good Agricultural and Collectation Practices itu secara garis besar dibagi menjadi dua, gitu ya. Di bagaimana cara budidaya yang baik dan bagaimana cara memanen yang baik, ya, GAP dan GCP. Oke, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, ya, di tahapan awal dalam GAP, ya, praktek budidaya tanaman obat yang baik, tahapan yang pertama adalah identifikasi atau autentikasi dari tanaman obat yang ditanam. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi atau mengautentikasi dari tanaman obat? Ya, yang pertama, bagaimana kita memilih, ya, tanaman obat. Nah, ini menurut Badan Kesehatan Dunia bahwa spesies atau varietas untuk penanaman harus sesuai dengan farmakope atau dokumen lain yang mengikat. Misalnya Farmakope Indonesia, ekstrak Farmakope Indonesia, Materia Medika Indonesia, ya. Dan kalau yang terbaru barangkali Farmakope Herbal Indonesia, gitu ya. Ya, menurut WHO, terus sesuai dengan farmakope atau dokumen lain yang mengikat, ya, mandatori, ya. Jika tidak tersedia data ataupun rujukan, ya, dapat mengacu pada farmakope atau dokumen negara lain, misalnya pakai farmakope Amerika Serikat, farmakope Inggris, farmakope herbal Inggris, atau farmakope Eropa misalnya. Farmakope Republik Rakyat Cina, ya, RRC misalkan. Ya. Nah,
terkait dengan pemilihan ini, ya, spesies atau varietas, ya, sesuai farmakope ini, para ahli itu menyarankan harus ada yang namanya BRM, ya, Botanical Reference Material, ya. Oke, saya akan tunjukkan. Oke, ya, bagaimana mengidentifikasi dari bahan baku tanaman obat, ya, menurut USP 41, ya, USP 41, ya, kita perlu membuat profil kromatogram, ya, bisa berupa kromatografi lapis tipis kinerja tinggi atau high performance thin layer chromatography, ya. Kita bandingkan kromatogram sampel kita dengan, ya, authentic botanical reference material, BRM, ya, authentic botanical reference material. Ya, ini yang mengeluarkan adalah lembaga-lembaga resmi negara, ya. Kalau senyawa tunggal ya, BKO itu kalau Anda lihat di Farmakope Indonesia itu ada yang namanya BPFI, baku pembanding Farmakope Indonesia. Misalkan asetosal itu ada BPFI-nya. Ya, ketika Anda mau memproduksi tablet asetosal misalkan, ya Anda harus bandingkan kualitas bahan baku asetosal Anda dengan BPFI. Demikian juga ketika Anda akan membuat sediaan fitofarmasi, ya, katakanlah sediaan fitofarmasinya itu untuk hepatoprotektor, ya, berbahan baku temulawak misalkan, maka kita harus membandingkan, ya, sampel bahan baku kita itu dengan botanical reference material untuk curcuma santoriza, ya, atau temulawak itu yang resmi dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, ya, Farmakope. Kalau tidak ada tadi sesuai anjuran WHO tadi, bisa pakai profil yang ada di Farmakope, kita cocokkan, ya. Kita buat profil KLT ataupun KLTKT, ya, kromatografi lapis tipis kinerja tinggi. Kita bandingkan, kalau BRM ini tidak ada, ya, kita bandingkan dengan dokumen-dokumen yang ada, ya, Farmakope, Farmakope herbal, ya. Misalnya nih, ya, Similicia daun sirih misalkan, ya. Ini menurut Farmakope herbal Indonesia edisi 2 tahun 2017, ya. Ya, ini kondisinya, ya, daun sirih, ya, seperti ini dengan penampak noda vanilin asam sulfat, ya. Nah, ini menurut Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia seperti ini profilnya. Kalau kita buat larutan uji daun sirih itu menggunakan pelarut metanol, ya, kita buat 5% kadarnya. Ya, apa itu maksudnya 5 gram dalam 100 mili metanol, ya. Kemudian Anda totolkan di sini. Maka profilnya harus seperti ini, ya. Atau menggunakan pelarut etanol, ya, kita buat kadarnya 10%. Kita totolkan sampel kita harus seperti ini hasilnya, ya, profil ini pada lambda 365, ya. Ini sekali lagi saya ulangi, ya. Idealnya, ya, bahan baku kita itu, ya, kita cocokkan dengan BRM yang otentik. Apa itu BRM?
botanical reference material. Ya, jadi apa ini? Jadi sampel tanaman yang acuan, ya, jadikan acuan. Sampel tanaman acuan, ya, BRM ini dikeluarkan oleh pemerintah, misalkan ya, melalui lembaga yang berwenang. Katakanlah kalau di negara kita, Depkes ataupun Badan POM. Kalau tidak ada BRM, tidak ada Botanical Reference Material ini, menurut WHO, menurut WHO, kita terus membuat profil begitu ya. Kemudian kita bandingkan dengan farmakope. Ya, ini misalkan ya. Ini profil KLT dari ekstrak daun sirih dengan pelarut etanol ya. Kita buat kadarnya 10% ya. Jadi 10 gram simplicia dalam 100 mili etanol. Kemudian ditotolkan gitu ya. Pembanding rutin. Ya. Bahan baku kita itu ditotolkan harus ya kondisinya sama dengan farmakope ya. Fase geraknya apa, fase diamnya apa, ya. Penampak nodanya apa ya. Dalam hal ini yang profil ini dia diamati pada lambda 365 ya, lampu UV 365. Maka bahan baku kita harus memiliki profil yang seperti ini. Ya. So, kita buat profil yang lain. Ya, ini misalkan masih menurut Farmakope Herbal Indonesia, edisi 2, misalkan kita buat larutan kita itu dalam metanol. Di simplicia kering kita, ya kita buat larutan uji 5%, kita timbang 5 gram dalam 100 mili, ya kemudian kita saring, totolkan, harus memberikan profil yang seperti ini, profil yang identik dengan Farmakope atau Farmakope Herbal Indonesia, gitu ya. Nah, kalau kita tidak punya BRM, ya, kemudian juga tidak ada literatur, ya, dokumen resmi yang bisa kita rujuk sebagai standar, misalkan Farmakope Herbal Indonesia. Tadi dikatakan oleh WHO kita harus pakai farmakope dari negara lain. Kalaupun tidak ada, ya, bahwa kita boleh membuat BRM sendiri, Botanical Reference Material sendiri, dan kita harus dokumentasikan. Ya. Nah, bagaimana juga metode identifikasi dari BRM kita itu juga harus kita dokumentasikan. Ya. Ya. Tadi BIM, Botanical Identification Method, ya, apakah pakai KLT tadi, ya, TLC, ataupun pakai KLT kinerja tinggi, HPTLC, ya, metode identifikasinya harus kita dokumentasikan, gitu ya. Ya, yang kedua kita juga perlu catat kalau kita itu mengembangkan BRM tersendiri, ya, menurut WHO, ya, identitas botaninya itu harus jelas dulu ya. Nama ilmiahnya, ya, dicatat dan diverifikasi. Genusnya apa, spesiesnya apa, apakah ada subspesies, apakah ada varietas, autornya siapa, baru suku atau familinya apa. Nama lokalnya apa? Nah, ini tidak begitu dianjurkan ya. Ini nama spesies ini ya. Nama umum atau generic name itu juga perlu ya, misalkan ya, misalkan bawang putih misalkan ya. Ya. Allium sativum. Ya. Nah, nama spesiesnya ya.
sukunya Aliaceae, genusnya Allium, jelas ya. Nama lokalnya bawang putih. Ya. Nama umum atau generic name-nya garlic. Ya. Generic name-nya ini generic name internasional ya. Ya. Oke, juga informasi lain yang relevan juga perlu dicatat. Cultivar name, ecotype, chemotype atau phenotype. Phenotype-nya ya. Baik. Kemudian nah, ini ya. Kita juga perlu membuat spesimen atau voucher botanical specimen. Jadi kalau kita sampai membuat BRM tersendiri, buat standar tanaman tersendiri, ya kita perlu membuat voucher botanical specimen dan didaftarkan ke Herbarium Nasional. Ya, tapi kalau prakteknya di industri itu ini disimpan sendiri begitu ya. Ya, jadi anjurannya WHO seperti ini ya, didaftarkan ke Herbarium Nasional supaya apa? Orang-orang tidak menduplikasi ya, tidak melakukan hal yang serupa kalau sudah ada orang yang melakukan begitu ya, kalau didaftarkan ke Herbarium Nasional. Oke. Kemudian jika perlu dibuat genetic pattern dibandingkan dengan spesies yang otentik. Ya. Nah, identitas ini perlu dilampirkan dalam registrasi. Biasanya kalau pendaftaran sediaan yang baru ya. Sediaan fitofarmasi yang baru. Perlu ini sebagai syarat registrasi di Badan POM. Ya. Baik. Oke. Baik. Jadi sebelum kegiatan itu semua ya, sebelum kita menanam atau memilih bibit ya, sebenarnya perlu kita lakukan penentuan identitas atau autentikasi. Supaya apa? Kita mendapatkan tanaman yang otentik, tanaman yang benar, tanaman yang seperti seharusnya begitu ini, yang standar. Oke. Ya, jadi WHO juga menentukan ya, memberikan arahan ya atau panduan tentang bagaimana metodologi ya dalam litbang ya, penelitian dan pengembangan dan juga evaluasi obat tradisional ataupun obat herbal ya. Ya, langkah pertama ya dalam penentuan mutu ya, untuk kualitas dan juga keamanan dan juga ya efikasi ya, kemanjuran dari pengobatan tradisional ataupun penggunaan obat herbal itu adalah identifikasi yang betul. Ya. Ini contoh ya. Tanaman Angelica polymorpha atau Angelica sinensis ya, yang dikenal di Australia ini. Nah, di RRC ya, di Cina ada beberapa istilah gitu ya. Dongguai, dongguai, tangkui. Ya. Yang mana ini? Kemudian di Eropa juga ada Angelica archangelica. Ya, ini semua akan menyulitkan dan menyebabkan misidentifikasi. Karena mereka ini mirip secara morfologi gitu ya. Ya. Nah, ya ada ketidakmengertian gitu ya dalam penentu autentikasi ya bahan baku tanaman obat itu ya. Ya, ada beberapa faktor ya. Ya, yang pertama, ya ini kalau manennya dari tanaman liar yang tumbuh di hutan atau di tempat-tempat pembuangan misalkan. Atau kalaupun kita itu ya di industri ya
kita tidak menanam sendiri bahan bakunya. Bahan baku tanaman obatnya kita tidak tanam sendiri, tetapi kita membeli dari supplier. Ya, sayangnya ya supplier itu pengetahuannya tentang tanaman obat itu juga terbatas. Tidak benar-benar expert gitu ya. Ya, kasus nyata misalnya di Jember ya. Ada salah satu pengepul untuk daun jambu biji ya. Daun jambu biji ya. Ini menurut kolega saya ya, botanis, beliau seorang botanis ya, meninggal ya. Di Jember saja ya, contohnya ada 11 jenis daun jambu biji. Apakah supplier itu melihat ya, jadi 11 jenis daun jambu biji menurut botanis itu berdasarkan morfologi saja ya, morfologi daun, morfologi buah. Belum kita lihat genetiknya, belum kita lihat profil kromatografinya, metabolik sekundernya itu ya, profil metabolik sekundernya. Ya, baik. Kemudian orang-orang awam dan juga para buruh, seandainya kita itu ya mengambil atau membeli dari para petani ataupun para buruh itu, mereka juga tidak begitu peduli ya tentang identitas dari Simplicia ya. Pada saat pemanenan itu seringkali tercampur, seringkali terjadi kontaminasi silang ya yang tidak disengaja ya. Dan juga faktor keempat ya, bahan baku tanaman obatnya itu tidak homogen karena pemanenannya ini dari sumber yang dari tanaman liar dan juga dari tempat, dari lokasi tumbuh yang berbeda ya. Saya contohkan tadi di Jember tadi ada yang 11 macam, ngambil di mana-mana itu apakah ada dokumentasinya ya, dan jambu biji itu. Nah, seringkali pengepul ya, itu tidak memiliki informasi yang mendetail. Oke, lalu ya Badan Kesehatan Dunia itu ya memberikan panduan bagaimana melakukan penentuan identitas tumbuhan. Ya, yang pertama analisis biologi. Ya, secara makroskopis maupun mikroskopis. Makroskopis ya penampakan luar, anatomi luar, ada bentuk, ukuran, warna, karakteristik, tekstur, fraktur ketika dipatahkan bagaimana. Ya. Fragmen mikroskopik. Apakah aleurionnya ada, amilumnya bagaimana, plasida, saluran minyak, saluran lemak, kristal kalsium oksalat misalkan saluran resin, ya, bentuk trikoma, misalkan stomata, ini semua Anda pelajari di praktikum farmakognosi. Ya. Nah, yang lebih canggih misalkan ya menggunakan scanning elektron mikroskopi. Ya, misalnya ini profil ya dari daun ganja. Ya, trikomnya, kemudian trikom glandulernya, bagaimana stomatanya, ya. Apakah daun yang adaksial ataupun abaksial gitu ya. Terus dicatat dengan detail. Ya. Nah, ini sudah dianimasi ya gambarnya ya. Kalau SEM itu grayscale atau hitam putih ya warnanya. Bisa juga menggunakan mikroskop fluoresen. Misalkan ya, ada fragmen-fragmen tertentu itu yang berpendar. Ya, ilisium anisatum berpendar. Ini tidak. Ya. Ini contoh bagaimana
penentuan identitas ya, mikroskopis ini ya. Kemudian penentuan identitas tumbuhan itu bisa menggunakan analisis kimia. Ya. Ya. Di apa yang kita lihat marker kimianya, ya, marker kimianya ataupun kita buat profilnya, ya, pemrofilan menggunakan teknik kromatografi. Ya, apakah TLC, SPTLC, HPLC, LCMS, GCMS, LCMS-MS ataupun spektroskopi NIR, FTIR, ya, langsung direct mass spectra juga bisa ya. Ya. Nah, kalau dulu ya penentuan identitas tumbuhan itu langsung DNA marker atau genotyping. Ya, jadi ada data bank gen ya. Gen dari tanaman maupun spesies ya. Ya. Kemudian juga ada juga berupa protein marker ya, atau isosim. Ya. Ya, kita lihat satu persatu ya. Ini tadi sudah saya contohkan tadi bagaimana membuat kromatografi sidik jari. Ini masih belum diekstrak loh ya. Dalam ekstrak maksud dalam artian ekstrak yang untuk bahan baku ya. Jadi simplisianya dikeringkan, kemudian diekstraksi dalam jumlah kecil untuk dibuat profil kromatografi atau kromatografi sidik jari, fingerprint analysis ya. Ya. Tadi saya tunjukkan profil kromatografi apa? Daun sirih ya menggunakan KLT ya. Kalau ini contoh bagaimana kalau kita gunakan KLT kinerja tinggi ya, HP TLC, high performance TLC. Ya. Kemudian bagaimana kalau menggunakan HPLC, kromatografi cair kinerja tinggi? Ya, biasanya kita gunakan detektor diode array. Ya. Ya, kita buat profil di lambda max yang berbeda, kita lakukan ini secara serentak. Ya, bagaimana profilnya kalau di 210 nanometer? Bagaimana kalau di 254, 320? Itu profilnya berbeda-beda. Ya, ini contoh kromatogram dari Ephedra sinica ya. Di mawang bahasa Cinanya untuk obat asma itu ya, penghasil alkaloid efedrin. Oke. Kemudian nah ini contoh kromatogram HPLC ya dari 5 spesies Ephedra yang berbeda. Ya. Yang A ini Ephedra sinica ya, penghasil efedrin. Yang B Ephedra gerardiana. Ya. C Ephedra nevadensis, D Ephedra forminea, dan E Ephedra distasia. Dan terakhir ini ya adalah ginkgo biloba yang di spike dengan alkaloid efedrin. Nah, ini pemalsuan ini ya. Akan ketahuan. Ya, jadi jangan dibayangkan supplier itu jujur gitu ya. Tidak. Belum tentu. Ya, ada yang nakalan gitu ya. Akan ketahuan kalau kita cek sidik jarinya, dan ini perlu kita dokumentasikan. Baik, kemudian ini ya Ephedra sinica ya. Yang A ini Ephedra sinica ya, kromatografi KCKT ya dari Eurasia ya, dari
dataran Asia ya, Cina terutama ya. Ini yang A. Perhatikan waktu retensi di sekitar 52 menit sampai 64 menit ya. Perhatikan ya, ini yang dikotai ini ya, ada senyawa yang tidak ditemukan pada Ephedra sinica, Ephedra trifolia dari Amerika Utara dan Ephedra ocreata dari Amerika Selatan. Ya. Demikian juga peak di waktu retensi sekitar 55 ini ya, perbedaannya. Ya, ini masih profil yang sederhana. Kalau yang lebih kompleks lagi ada ya. Jadi kebetulan ini masih semi manual gitu ya. Kita amati, oh ini tidak ada. Peak nomor 8 ini tidak ada di sampel B, sampel C. Kesimpulannya ini palsu. Gitu ya. Oke. Kemudian marker DNA ini juga yang paling dulu dikatakan yang paling bagus begitu ya. Ya, jadi kita menggunakan teknik yang namanya DNA microarray eksperimen. Ya, jadi ada beberapa jenis ya teknik microarray itu, diantaranya analisis mutasi atau polimorfisme. Untuk apa aplikasinya? Untuk identifikasi spesies. Ya, misalnya ini. Nah, ini spesies Camperia begitu ya. Ya. Susah ya membandingkan yang mana ini. Ketika kita lihat profil DNA-nya dan ya DNA microarray dan kita lihat polimorfisme pada nukleotida PET-A PSBJ ini di sekuen tertentu ini saja untuk pemeriksaan autentikasi, maka kita akan bisa menentukan ya bahwa sampel nomor sekian itu bukan, sampel nomor sekian iya, dan seterusnya. Ya, saya akan tunjukkan baik. Selain kita bisa gunakan gen ya dari situs polimorfisme, bisa juga dari DNA barcoding tadi ya. Ya, kemudian ada teknik ya namanya RAPD ya, Random Amplified Polymorphic DNA. Jadi polimorfisme DNA yang kita lihat ya sebagai rujukan untuk memisahkan antara sampel-sampel tanaman ya. Misalnya ini adalah kurkuma ya, 33 jenis kurkuma ya dengan menggunakan primer ini ya. Ya kan terpisah ya. Baik. Kemudian teknik biologi yang lain selain teknik DNA ya. Kemudian peneliti yang saat ini mengatakan ya, para peneliti mengatakan bahwa DNA barcoding ataupun DNA polimorfisme tadi itu tidak cukup untuk penentuan otentitas dari tanaman ya, tidak cukup, perlu didampingi, perlu dilengkapi dengan identitas kimia tadi ya, profil kromatografi tadi ya, profil sidik jari tadi ya. Oke. Selanjutnya, teknik selanjutnya adalah marker protein atau isozim. Ya, ini adalah gambar gitu ya, secara morfologi dari tanaman-tanaman dari genus kurkuma yang berbeda. Ya, Anda lihat
bunganya, ya, kurkuma ya, singiberasi hampir sama ya, tiap singiberasi. Kemudian ya kalau sampel nomor 2 dan nomor 3 mudah dibedakan ya, karena rimpangnya berwarna kuning gitu ya. Tapi kalau sampel nomor 1, 4, 5, 6, 7, ya susah sekali kan dibedakannya. Dan dari bentuk bunganya juga hampir mirip. Ya ini yang menyebabkan kesalahan ambil ya dari para pengepul ataupun Pak ya supplier begitu ya. Ya mereka kan ngambil dari para pengepul ya. Nah, pengepul ngambil dari petani begitu ya. Bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Apakah kalau morfologinya sama, ini tumbuhan yang sama, terutama tumbuhan 1, 4, 5, 6, 7 ini? Apakah hanya berdasarkan ukuran dari rimpangnya atau warna bunganya atau apa? Ya, baik. Dibuatlah yang namanya marker protein atau isozim. Ya, isozim itu kita buat profil berdasarkan sistem ya atau pola isozim. Isozim itu enzim-enzim yang yaitu ya kelompok enzim ya, kelompok enzim yang dia itu memiliki fungsi katalitik yang sama. Ya. Misalnya ya fosfoglukomutase BGM. Bisa juga esterase IST atau esterase GOT glutamic oxaloacetate transaminase ya. SKD sikimid dehydrogenase ini atau DAE diaforase, leusin aminopeptidase dan lain-lainnya ya. Nah, ketika dibuat profil isozim baik sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dan memberikan pola yang berbeda ya. Jadi hampir mirip dengan kromatografi lapis tipis ya. Ya, bedanya kalau kromatografi lapis tipis itu penampak nodanya kan senyawa kimia begitu ya. Kita analogikan secara gampang saja. Tapi kalau isozim itu ya, ini profil elektroforesis gitu ya. Ya. Elektroforesis satu dimensi ya. Ya, ini apa ya? Namanya melihat profil proteinnya. Enzim itu protein kan ya. Ya. Kalau tadi kita analogikan KLT itu penampak nodanya, ya ini isozim, penampak nodanya isozim ya. Kondisi elektroforesisnya beda-beda untuk masing-masing isozim. Ya, oke kalau pakai isozim PGM, ini bedanya antara spesies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau pakai GOT beda profilnya, hampir mirip lah dan seterusnya ya. Maka akan ketahuan gitu bahwa ini spesies yang berbeda. Ya, kemudian analisisnya dibantu dengan analisis multivariat ya. Analisis statistik multivariat dan ya misalkan hierarchical cluster analysis atau linear discriminant analysis, maka dia akan terpisah ya bahwa ini adalah sampel nomor 6 itu Curcuma aeruginosa atau temu ireng. Dan yang sampel nomor 1 Curcuma zedoaria. Ya, sampel nomor 3 temulawak dan lain sebagainya. Kan ketahuan. Oke. Oke, tahapan selanjutnya dari praktek budidaya tanaman obat yang lain yang baik adalah kultivasi atau penanaman. Baik. Jadi pada tahapan penanaman ini menurut WHO kita perlu bagaimana memilih tempat penanaman, bagaimana ekologi lingkungan,
ya iklim, tanah, bagaimana pengairan dan penyaluran airnya, bagaimana pemeliharaannya, ya, dan bagaimana proteksi tanaman dari hama dan lain sebagainya, ya. Kita lihat secara cepat saja lah. Nah, ini ya. Ya, jadi kalaupun tanaman obat itu berasal dari spesies yang sama, otentik tadi ya, katakanlah. Nanti ketika dibudidayakan ini bisa mutunya itu berbeda secara signifikan. Ya, tergantung apa? Tanah, iklim, dan faktor lainnya. Ya, setiap tanah itu punya karakteristik tersendiri. Iklim, bagaimana kalau ditanam di daerah tropis? Apakah sama lada hitam yang kita punyai dengan yang tumbuh misalkan dibudidayakan oleh orang Jepang misalkan? Apakah sama? Tidak sama. Apakah kunyit itu hampir diteliti oleh seluruh peneliti ilmuwan-ilmuwan di dunia. Apakah sama Curcuma longa ataupun Curcuma domestica kalau di dokumen-dokumen di Indonesia itu disebutnya? Apakah sama kunyit yang ditanam di Indonesia dengan yang di Jepang, Korea, ataupun bahkan ada yang ditanam di India? Ya, apakah sama? Belum tentu. Ya, karena ini faktor tanah, faktor iklim, dan faktor-faktor lainnya. Ya, bagaimana pemanenannya dan lain sebagainya. Ya. Terus juga WHO mengatakan hindari kontaminasi itu ya. Nggak boleh ya. Ya, secara logis nggak mungkin ya. Bagaimana kita itu menanam sesuatu untuk pengobatan ya, tetapi di tanah yang terkontaminasi atau ya ada polusi ya, baik polusi tanah, air maupun polusi udara ya. Tanam tanaman obat tapi di dekat pabrik yang asap, yang udaranya kualitas udaranya kotor atau limbah airnya, limbah cairnya kemana-mana, nggak mungkin. Oke, bagaimana ekologi lingkungan dan dampak sosialnya? Ya, jadi kalau kita itu menanam, kita perlu melihat keseimbangan lingkungannya ya. Menurut WHO, dan sampai kita menanam misalnya seperti menanam sawit, ya, tapi justru membakar lahan untuk menanam sawit. Ya, benar kita akan memproduksi minyak goreng, memproduksi sawit sebagai bahan baku minyak goreng sebesar-besarnya. Ya, tapi kita lahannya buka hutan dengan dibakar dan lain sebagainya. Bagaimana ini? Ya, dampak lingkungannya juga bagaimana hindari dampak negatif terhadap lingkungan sosial. Ya, bagaimana scaling up dari skala kecil dari skala besar ya. Kita pernah diproteskan sama negara tetangga ya, Singapura, Malaysia ketika kita mengekspor asap dari pembukaan lahan sawit. Dan ironinya saat ini ya di tahun ini ya minyak goreng langka ya kan. Kan aneh ya. Ya, kan aneh ya. Sungguh sangat tidak masuk di akal. Oke. Bagaimana iklimnya? Ya, faktor-faktor lingkungan itu akan berpengaruh terhadap sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologi dari tanaman obat. Ya, apakah itu lama penyinaran? Bagaimana lama penyinaran itu maksudnya seberapa lama matahari menyinari di lokasi itu? Kita negara tropis katanya bermandikan matahari gitu ya. Beda itu hasilnya dengan Eropa gitu ya. Oh, Arab Saudi ya gitu. Beda. Bagaimana curah hujan? Kita kaya akan hujan, ada kota hujan juga ya. Wah, makin sering hujan, makin bagaimana itu? Ketinggian, bagaimana ditanam di lokasi yang tinggi dengan dataran tinggi, dataran rendah, dataran sedang, suhu ya. Nutrisinya bagaimana? Dipupuk, kita pupuk pakai NPK, apa pupuk kompos, apa pupuk kandang, itu berbeda ya.
Dan ada yang pernah meneliti gitu ya, pengaruh pemupukan terhadap metabolit sekunder. Ada yang pernah meneliti ya dibandingkan tanaman tertentu, ganda rusa misalnya ya. Ganda rusa itu untuk bahkan oleh salah satu profesor saya gitu ya, untuk kontrasepsi pria non hormonal. Bagaimana ganda rusa itu yang budidaya itu dipupuk dengan NPK, dipupuk dengan kompos, dipupuk dengan pupuk kandang, dan tidak dipupuk. Ya, yang bagus itu ternyata dipupuk dengan pupuk kandang. Ya. Oke. Kemudian bagaimana suhu? Ya, suhu udara. Nah ini, kalau kondisi kering itu biasanya karena curah hujan yang rendah atau kurangnya air, irigasinya rendah. Tapi ini akan berdampak pada peningkatan biosintesis minyak atsiri. Ya, misalnya lavender ya, tanaman lavender, Lavandula spica. Kemudian ataupun tanaman serai, ya bukan siri ya, Cymbopogon citratus ya, sirih wangi ini ya. Ya, kemudian opium itu ya, Papaver somniferum itu budidaya pada kondisi kering. Kalau kita budidayakan pada kondisi kering, kandungan alkoholiknya meningkat hingga 14%. Oh. Ya. Nggak boleh sering-sering disiram ya. Sebaliknya kalau curah hujan, kalau musim hujan itu kadar alkaloid itu biasanya rendah. Ya, misalnya alkaloid tropan pada datura ya, datura stramonium. Ya, Sumus niger dia menurun pada musim hujan. Ya. Ini penghasil alkaloid atropin ya. Atropin, hyoscyamin, skopolamin ya. Kemudian alkaloid kinin pada tanaman Cinchona itu kalau pada musim hujan dia tidak terbentuk ya. Kalau Anda kena penyakit malaria gitu, Anda membuat dekok dari kulit batang kina atau dari kayunya kina gitu, kalau buat dekoknya pada musim hujan itu nggak manjur, makin parah Anda malarianya gitu ya. Nah, curah hujan yang tinggi ini juga akan meningkatkan kelembapan relatif. Yang ini dapat menyebabkan tumbuhnya jamur Bleospora ini. Ini yang dapat menurunkan kadar alkaloid secara signifikan pada candu ya, Papaver somniferum. Dan juga spesies yang identik, Papaver bracteatum. Oke, kemudian faktor selanjutnya dari faktor lingkungan misalnya lamanya penyinaran. Ya, Mentha piperita atau peppermint ya, biasa Anda kenal sebagai olem minyak atsirinya Oleomentha piperite, Oleomentha piperite, Oleomenthe piperite. Ini lamanya penyinaran ini akan berpengaruh kepada komponen utama dari minyak atsiri dari minyak peppermint ini ya. Ya. Kalau dia tumbuh di lokasi dengan penyinaran sepanjang hari, ya seperti di Indonesia itu ya, senyawa mayor yang terbentuk adalah menton dan mentol. Ya, mentol seperti ini, ya suatu monoterpena ya, atau menton, ya ini monoterpen alkohol gitu ya. Menton ini monoterpen keton ya. Nah, kalau penyinaran setengah hari itu yang mayor itu justru mentofuran yang ini. Dan ini tidak kita kendaki. Ya, jadi dia harus ya kualitas yang bagus yang tumbuh di iklim tropis atau dia mendapatkan banyak sinar matahari. Begitu ya. Baik, kemudian ketinggian tanah sekarang. Kina, misalkan Cinchona itu tadi, umumnya tumbuh di dataran tinggi. Nah, kalau dia ditanam pada dataran rendah sama sekali tidak mengandung alkaloid. Nah, ini. Ya, jadi kalau di Papua itu juga
kinanya jangan ambil sembarang kina gitu ya, yang tumbuh di dataran tinggi. Sebaliknya, timi ya, penghasil timol dan juga oleh menta peperetta tadi ya, peppermint oil tadi, kandungan minyak atsirinya menurun pada dataran tinggi. Ini paling bagus dia selain ditanam pada daerah yang bersinar mataharinya sepanjang hari, juga sebaiknya tanam pada daerah dataran rendah. Sebaliknya, kecubung total alkaloidnya ya itu kalau dia dibudidayakan di daerah yang dataran rendah itu total alkaloidnya lebih kecil dari dataran tinggi kalau dia yang ditanam di dataran tinggi. Lalu bagaimana Pak tahunya itu semua? Ya, dari hasil penelitian. Ya, jurnal-jurnal ilmiah. Baik. Oke. Dan nutrisi ya, faktor nutrisi. Ya, selain tadi itu saya sebutkan pemupukan, dan ada nutrisi yang dimaksud di sini adalah mikronutrien ya, logam-logam seperti mangan, molibdenum gitu ya, dan boron ya, dapat meningkatkan biogenesis ya, atau biosintesis minyak atsiri pada Cymbopogon. Ya. Terus juga sebaliknya untuk kondisi tertentu, misalkan stres natrium klorida. Stres itu cekaman ya, kalau orang pertanian mengenalkan cekaman kekeringan. Cekaman kekeringan berarti stres kekeringan ya. Ya, tadi dikatakan secara umum minyak atsiri itu akan meningkat pada tanaman yang dibudidayakan di daerah yang kadar airnya rendah atau sedikit mendapatkan air. Ya, ada juga yang dia kadar garamnya rendah, ya dapat mempengaruhi kadar metabolit sekunder. Oke, kemudian bagaimana kalau tadi ya benih tadi ya, sebelum menanam tadi bagaimana memilih benih dan media pembibitan benih, itu media supplier yang terpercaya gitu ya. Pembibitannya bebas dari kontaminasi ya. Kalau bisa dapat sertifikat organik ya, bukan yang genetic modified organism ya. Di Eropa dan Amerika itu sudah dimulai dihindari. Di sini misalkan masih menggemari itu ya, jagung bertongkol 2 misalkan ya, besar-besar, semangka tanpa biji dan lain sebagainya, itu di luar negeri sudah tidak diminati. Ya, spesies dengan modifikasi genetik ini ya. Tapi sekali lagi berpulang kepada aturan-aturan yang berlaku di suatu negara. Dan hindari benih palsu, substandar atau campur dengan benih lain ya. Tadi ya pentingnya autentikasi tadi ya. Oke. Tanaman tadi sudah. Bagaimana pemanenan? Ya. Ya, bagaimana waktu pemanenan yang terbaik itu justru tergantung pada ya, selalu kita itu yang membedakan orang farmasi dengan orang pertanian ataupun orang-orang perkebunan misalkan, orang botanis gitu ya. Selalu acuan kita adalah kandungan senyawa aktif yang sebagian besar berupa metabolit sekunder. Beda orientasinya. Kalau orang-orang pertanian misalkan, itu tergantung tanamannya ya. Orientasinya bisa saja metabolit primer, ya tebu misalkan, ya itu bukan metabolit sekundernya yang dipentingkan.
metabolit primernya ya. Sukrosanya itu adalah metabolit primer, gula ya. Itu kemudian tanaman-tanaman tertentu yang dia diambil amilumnya gitu ya. Kan metabolit sekundernya beda. Nah, kalau kita dalam pengembangan kerjaan fitofarmasi itu selalu titik beratnya bagaimana sih senyawa aktifnya. Kepentingan kita itu bagaimana senyawa aktifnya. Ya, baik. Kemudian pada saat pemanenan itu juga hindari embun, hujan. Nah, mungkin toh kita manen tanaman obat itu pada saat hujan-hujanan. Ya, hujan-hujanan apalagi berdua ya. Berdua dengan gebetan gitu ya, hujan-hujanan sambil manen green tea gitu ya. Ya, Anda bukan syuting ya drakor ya ataupun film Hollywood gitu ya. Nah, itu romantis gitu, tapi tidak begitu. Ya, tidak begitu. Ya, di memanen itu ya hindari embun. Embun saja dihindari kok. Mengapa? Embun itu kan air ya, mengandung air. Sementara air itu akan menyulutkan di proses pembuatan simplisia. Air itu juga media pertumbuhan mikroba. Ya, air itu juga medium reaksi kimia yang baik. Ya kalau reaksi kimianya menguntungkan, kalau reaksi kimianya merugikan, ya kan? Dan juga harus ditransportasi sesegera mungkin. Ya, oke. Peralatannya juga hindari kontaminasi dan kerusakan, minimalisir kerusakan. Juga hindari kontaminasi pada pengemasan. Baik, sebelum saya lanjutkan ya, detail berbicara tentang pemanenan itu, kita juga perlu personelnya bagaimana. Ya, tentu saja hygiene pribadi perlu ya, training. Nggak mungkin kita yang petugas pemanenannya itu yang jorok gitu ya, ya pakai ya jorok, nah ya. Yang pertama dan yang paling penting itu personalianya itu yang memanen harus memiliki pengetahuan tentang tanaman obat yang ditanam. Ya, supaya setidaknya dia tidak salah panen, dia tidak salah ambil gitu loh ya. Hygiene oke lah, itu nomor 2. Ya, ini harus di training ini. Ya, nggak boleh misalkan habis dari WC, habis dari PAP, tahu-tahu langsung manen metik gitu ya. Metik-metik daun teh gitu ya, biji kopi gitu ya. Nah, itu jangan. Ya, perlu di training hygiene, Pak. Bu, gini, sebelum memanen harus begini ya. Kalau perlu juga dibekali dengan kelengkapan, pakai sarung tangan. Ya, tidak butuh, tidak hanya cukup pakai capil Pak Tani itu ya, dan keranjang itu aja ya. Ya, setidaknya sarung tangan lah, helm, helm. Ya, walaupun tidak, ya kalau di Indonesia tidak lazim ya helm ya. Oh, bolehlah diganti topi atau capil Pak Tani itu ya. Kacamata, pelindung muka gitu ya. Bukan hanya di era pandemi saja sebenarnya. Dan juga pengetahuan tentang konservasi atau pelestarian alam. Ya, jangan dipanen mentang-mentang kita butuh bahan baku dalam skala besar dihabiskan gitu ya. Ya, harus tetap mempertimbangkan keseimbangan ekologi atau lingkungan. Itu ya. Baik, sebelum saya bertindak lebih lanjut tentang GAP ya, itu ada slide tersendiri tentang pemanenan ya. Ya, jadi ini pemanenan ya. Oke, ya, kayak ini misalkan pemanenan ya, pemanenan yang baik. Ya, kita lihat satu.
ya. Jadi pemanenan itu ya sebagai usaha untuk mendapatkan bahan baku. Dalam hal ini adalah Simplisia, begitu kan ya. Nah, concern kita tentu saja kadar senyawa aktif, gitu ya, menurut Debkes yang tahun 85. Ini kadar senyawa aktif ini ditentukan dari berbagai faktor ya. Selain tadi disebutkan umur tanamannya, ya, lingkungan tumbuhnya, bagian tanamannya, ya, apakah daun, apakah buah, batang, kulit batang, gitu ya. Dan kapan proses pemanenannya, waktu panennya, ya. Ya, misalkan tanaman Atropa belladonna ini ya, penghasil alkaloid iosiamin. Ya, kadar alkaloid iosiamina ini, ya awal-awalnya itu dia tinggi pada akar. Ya, pada tahun pertama dia kadar iosiaminnya ini dia itu pada batang yang masih hijau. Ya sepenelitiannya. Pada tahun kedua dia pada batang itu dia menurun. Dia meningkat pada daun. Ya, kadar iosiamin tertinggi pada daun pada kalau tanaman itu usianya pada tahun kedua. Sampai pada puncaknya pada saat tanaman itu berbunga. Ya, puncak kadar alkaloid iosiamin itu pada pucuk daun, ya. Apakah teh itu teh pucuk gitu ya? Ya, apakah demikian juga? Ya, saya belum melihat penelitiannya. Oke, kemudian pada saat berbuah ini, ya kadarnya ini sudah menurun. Buahnya sudah masak, drastis penurunannya kadar iosiamin. Jadi, ingat ya, jadi penting ya waktu pemanenan ini. Usia ya, usia pemanenan. Oke. Ya, kemudian pedoman pemanenan ya. Misalnya kita pakai biji yang telah tua, itu tanamannya kedawung atau jara. Buah kedawung itu Topakia, Parki semen, ya, biji kedawung itu kalau buahnya sudah mengering. Sebaliknya kalau buah jara itu yang kita panen bijinya, Ricinus semen, itu sebelum kering benar bijinya ya. Ya. Kemudian kita panen pada saat buah yang telah masak, labu merah misalkan. Yang namanya asam, belimbing wulu itu bagaimana pare atau mentimun, ya. Ini semua tergantung ya. Ya, labu merah misalkan bijinya ya, itu alkaloid ya, dipanen alkaloidnya. Dan kapan kita memanen di daun pucuk? Ketika terjadi perubahan vegetatif menjadi generatif. Ya, dari masa tumbuh dan menjadi masa berkembang biak ya. Otomatis dia pada saat berbunga ya, kumis kucing itu ya. So, apakah kita itu memanen selalu di daun yang pucuk? Pucuk berarti daun yang muda ya. Ya, daun muda ya. Kapan kita memanen di daun muda atau daun berpucuk? Kapan kita panen di daun tua? Ya, tergantung dari tanamannya dan metabolit sekunder yang ada dalam tanaman tersebut. Ya, misalnya daun sembung itu kalau dia daunnya tua, kita panen pada saat daunnya tua. Ciri-cirinya bagaimana? Telah membuka sempurna dan terletak di batang atau cabang penerima sinar matahari. Ya, oke. Bagaimana kalau itu kortek, lignum, ya? Kalau dia cukup umur, ya. Kulit batang misalkan Cinnamomum burmani, ya, kayu manis, ya. Jadi kalau yang diameternya
Dan pemanenan kulit batang ini tidak boleh dikuliti sampai seluruh diameter, mati nanti tanamannya. Ya. Dipindah-pindah ya. Jadi ketika dikuliti bagian tertentu, bagian yang lain dibiarkan. Ya, baru pindah. Kalau ini sudah sembuh, begitu ya. Ya. Baru berpindah ke bagian yang lain. Oke, kemudian umbi lapis. Kalau besarnya sudah maksimum atau pertumbuhan sudah berhenti, misalnya bawang merah ataupun bawang putih juga begitu ya. Ya, dipakai biasanya untuk fitofarmasi atau sediaan fitofarmaka anti kolesterol ya. Bagaimana kalau rimpang? Ini ya ditandai dengan mengeringnya tanaman pada bagian atas atau pada besarnya maksimum. Ya, jahe, kunyit, temulawak itu ya. Ya. Kadang-kadang rimpangnya sudah nampak gede tapi dia daun-daunnya masih segar, itu belum. Ya, metabolit sekundernya, minyak acidnya belum maksimal. Tunggu sampai daunnya itu ada keringnya itu. Ya, untuk memanen singiberase ya, rimpang-rimpang. Baik, untuk kayu yang telah tua misalkan camphor ya, kita memanen camphor kayu yang telah tua. Kenapa? Ya, makin tua makin banyak metabolit sekundernya ya. Camphor ini termasuk monoterpen ya. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.